kawan semua, namaku Wilbert Allen, murid tahun pertama di National Tsinghua University atau NTHU. Dan hari ini aku mau sharing tentang bagaimana proses kedatangan di Bandara Taiwan, terus bagaimana rasanya kamar karantina di sini, dan makanannya gimana, barang apa aja yang perlu dibawa, dan masih banyak lagi lah. Jadi sit back, relax, and enjoy the video, okay? Jadi pertama-tama aku akan bahas tentang proses kedatangan di Bandara Taiwan. Jadi setelah turun dari pesawat, kalian akan disuruh baris dan menuju ke CDC counter. CDC ini artinya Centers for Disease Control, dan kalau di Indonesia itu ibaratnya Satgas COVID. Dan di sana kita akan dibagi menjadi beberapa grup berdasarkan tempat karantina kalian nantinya. Setelah dibagi menjadi beberapa grup, kalian akan diminta untuk mengeluarkan Notice of Group Quarantine dan yang sudah kalian isi sebelumnya, dan mereka juga ada minta lihat itu hasil screenshot form quarantine online kalian untuk memastikan data kalian itu benar dan sesuai dengan paspor kalian. Setelah itu semua beres, kalian akan diantar ke imigrasi, dan di imigrasi itu minta paspor, visa, entry permit atau letter of admittance, dan hasil PCR negatif. Jadi sebisa mungkin taruh dokumen-dokumen ini di tas samping atau di tempat yang kalian gampang ambilnya supaya prosesnya lebih cepat dan nggak ribet. Setelah lulus dari imigrasi, kalian akan diantar untuk ambil bagasi, dan setelah itu juga kalian akan diantar ke tempat karantina kalian. Jika orang yang menuju tempat karantina kalian itu banyak, kemungkinan besar akan diantar pakai bis. Cuma jika orangnya sedikit, itu akan diantar pakai taksi. Di hari keberangkatanku 6 Oktober itu dua-duanya gratis, antara bis atau taksi itu semuanya gratis. Cuma belum tahu kalau kedepannya ada perubahan kebijakan nih. Sekarang kita bahas tentang kamar karantinanya dulu. Jadi selama pandemi ini, orang dari luar Taiwan itu diwajibkan melakukan karantina 14 hari tambah isoman 7 hari sebelum bisa melakukan aktivitas seperti masuk kampus gitu. Dan sayangnya, sejak 17 Oktober 2021, ada kebijakan baru di mana Indonesia itu sudah tidak dianggap oleh negara Taiwan sebagai negara dengan high risk COVID country. Imbasnya ke kalian itu kalian kemungkinan disuruh bayar biaya karantina selama 14 tambah 7 hari. Untuk nominalnya itu bisa berbeda-beda tiap sekolah dan tergantung kota kalian ya. Tapi secara umum itu untuk 14 hari karantina itu 21.000 NTD. Dan untuk yang 7 hari hotel isoman itu berkisar dari 7.500 sampai 15.000 NTD. Tergantung kota lagi. So far, aku sempat dengar kabar bahwa ada kemungkinan pemerintah kota Taiwan itu menyediakan subsidi. Jadi modelnya kembali ke yang seperti tahun lalu, di mana kita bayar dulu secara full, terus nanti di akhir-akhir akan disubsidi oleh pemerintah Taiwan sekitar 50-70%. Kabarnya itu bisa apply untuk subsidi dari pemerintah sebesar 14.000 untuk 14 hari karantina. Dan kemudian bagi yang mendaftar sekolah sebagai status overseas Chinese itu bisa apply subsidi tambahan ke OCAC, Overseas Community Affairs Council, dan subsidi itu sebesar 5.000 NTD untuk 7 hari hotel isoman. Jadi kalau kalian statusnya overseas, itu kemungkinan bisa saja dapat subsidi total 14.000 tambah 5.000, 19.000 NTD. Tapi kabar ini tuh masih berupa desas-desus lah bahasanya. Jadi masih belum terkonfirmasi kebenaran. Ya berdoa aja bisa dapat subsidinya kan lumayan juga subsidinya. Jadi ini video kamar karantinanya. Itu toiletnya kayak itu, toilet duduk, dapat showernya juga ada air panas, and then itu kasur dikasih
bed cover, bantal 2, dan selimut 2. And then itu ada jemuran baju itu yang di kanan, meja belajar, itu dikasih snacks juga. Snacksnya kalau habis bisa minta lagi sih, jadi enak. Dan itu juga ada kipas angin, lemari, dan TV. Untuk perlengkapan mandi di tempat karantina aku itu dapat tas seperti ini. Itu ada 2, isinya itu ada ini ini sabun mandi, ada 15 segini, dari total 30. Ini sampo juga sama, ini sabun batang, ini cukur jenggot, ini sikat gigi sama pasta gigi. Terus ini juga dikasih snack segini banyaknya, dan itu masih ada roti juga. Dan kalau kurang itu bisa minta ke resepsionisnya, tinggal telepon ke nih, pakai nomor di sini. Ini juga dapat sendok garpu, bahkan dapat microfiber. Terus untuk fasilitas dan barang-barang yang disediakan dari kamar karantina itu, kalau menurutku itu cukup lengkap ya, lengkap banget bahkan. Contohnya itu dapat hair dryer, boiler, snack, jemuran, hanger baju, keperluan mandi, toilet tissues, sendok sumpit, bahkan gelas kertas itu. Terus juga dikasih bed cover dan atau selimut. Bahkan temanku kemarin ada yang dapat raket nyamuk gitu ya. Nggak tahu itu. Terus selama karantina itu kalian diharuskan untuk cek suhu dan cek kadar oksigen itu setiap pagi sekitar jam 8 dan setiap sore sekitar jam 3. Untuk oximeter dan termometernya itu disediakan umumnya akan disediakan dari pihak karantinanya. Jadi kalau menurutku nggak perlu bawa sih dari Indonesia, karena di sini dipinjami. Next kita akan bahas tentang makanan karantina. Jadi selama karantina 14 hari kalian akan diberi makan 3 kali sehari. Bagi kalian yang vegetarian atau ada larangan makan sesuatu, itu kalian bisa isi form yang dikasih ke kalian di hari pertama karantina. Itu form isinya tentang makanan apa yang bisa kalian makan. Jadi kalau kalian vegetarian atau ada alergi atau ada larangan, itu bisa secepatnya isi form itu dan secepatnya dikumpulkan itu caranya ditaruh di kursi depan kamar, karena kita nggak boleh interaksi dengan orang-orang sini dulu kan, namanya karantina. Jadi cara kumpulnya gitu. Sekarang bahas tentang makanan karantina secara general. Kalau pagi itu biasanya dapat roti atau sandwich. Rotinya itu bukan maksud roti coklat, itu bukan. Roti yang isinya itu telur goreng, atau roti isinya daging gitu. Nah, kenapa dapatnya roti doang? Karena emang di Taiwan itu orang-orang Taiwan kalau pagi itu cuma terbiasa makan roti gitu. Baru nanti untuk lunch dan dinner dapatnya nasi plus lauk. Dan ini beberapa makanan-makanan yang aku udah dapat, nanti aku taruh fotonya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini tuh porsi makanannya, kalau temenku bilang Portugal, porsi tukang gali. Tapi emang bener sih, porsinya di sini tuh bener-bener banyaknya minta ampun. Nasinya banyak, dagingnya banyak, sayurnya banyak, belum nanti kalau dikasih side dish berupa tahu gitu. Ini bahkan udah beberapa hari aku makan itu nggak habis. Aku sempat kemarin kan telepon sama resepsionis ini porsi makanannya bisa minta tolong dikurangin sedikit apa enggak gitu kan. Kata mereka itu, jadi kita udah dapat dari cateringnya itu segitu, jadi nanti kalau kamu masih nggak habis dibuang aja nggak apa-apa. Tapi gimana ya, di satu sisi kan eman banget ya buang makan, eman tuh sayang banget buang makanan. Tapi di sisi lainnya, kalau semua makanan itu
dimakan, perut itu nanti bakal melar. Jadi di kamar karantina ini kan kita kan nggak bisa kemana-mana ya, biasanya jalan-jalan di kamar doang. Udah kita kurang gerak, dikasih porsi makanannya segitu, otomatis perutnya nanti bakal melar. Jadi sebisa mungkin kalau kalian di karantina itu jangan lupa olahraga atau gerak-gerak kecil ya, maksudnya ya jalan-jalan sekitar kamar seharian itu lumayan itu membantu. Dan yang nggak bisa dibantah itu makanan dari karantina ini memang sangat kalau orang Jawa ngomong itu ngajeni itu di bahasa Indonesia itu intinya kayak mereka sangat menghargai kita dengan cara kasih makanan yang enak, berkualitas, dan porsinya yang banyak. Sekarang mau menanggapi pandangan makanan Taiwan itu sedikit lebih hambar daripada Indonesia. Itu nggak sepenuhnya benar. Jadi memang ada beberapa yang hambar, tapi kebanyakan besar itu masih enak dan masih bisa dimakan, masih masuk lidah-lidah orang Indonesia lah. Yang aku ketemu perbedaannya paling besar di sini itu sering pakai jahe muda. Jadi sayur-sayur itu biasanya dikasih jahe muda. Terus biasanya siomay, bukan siomay. Kalau di Indonesia siomay, kalau di sini kayaknya xiaolongbao namanya. Itu bahkan di dalam kulit kulit siomaynya itu ada jahe muda gitu. Jadi sebisa mungkin biasakan dulu makan jahe di rumah. And then untuk penyedap makanan apakah perlu bawa atau enggak? Jadi kalau dari aku, kalau kalian orangnya gampang makan, itu bawa aja sedikit, tapi sedikit. Jangan banyak-banyak, nanti berat-beratin koper. Tapi kalau kalian orang yang suka taste yang bermacam-macam, colorful, dan suka pedas, terutama suka pedas, itu disarankan bawa penyedap makanan dan atau saus sambal dari Indonesia. Karena di Taiwan itu nggak banyak makanan pedas. Dan penyedap makanan dan saus sambal ini harus masuk ke bagasi. Temenku kemarin ada yang bawa saus sambal segini di kabin, ternyata suruh meninggal di airport Jakarta ini. Jadi ya, kalau bawa penyedap makanan atau saus sambal di bagasi ya guys. Jadi sekarang kita bahas tentang isolasi mandiri yang 7 hari itu ya. Jadi kalau di sekolahku itu isolasi mandiri itu dilakukan di hotel. Ini ada kemungkinan kalau sekolah kalian itu punya kebijakan yang beda. Jadi contohnya temanku itu ada dari sekolah lain itu dia isolasi mandirinya di dorm. Jadi ya tergantung kebijakan sekolah kalian. Kalau yang hotelku ini namanya tuh Puisi Business Hotel dengan rate 1380 NTD per hari. Jadi selama 7 hari kira-kira 9.000-10.000 NTD. Jadi ini untuk kamar hotel isomannya, tuh ada meja belajar, lemari, terus TV, dan dapat teh sama kopi. Terus ini kamar mandinya. Toilet duduk juga sama shower biasa, ya. Standar hotel bintang 3 lah. Tapi yang enak dari hotel aku ini tuh lokasinya strategis banget. Jadi depan hotel itu ada mall Big City di Hsinchu, and then belakang mall itu ada taman, dan di pojok kanan itu ada 7-Eleven. Jadi kemana-mana deket dan sangat praktis. Dan di masa isoman ini kalian itu nggak lagi dikasih makan sama pihak karantinanya. Kalian harus cari makan sendiri 3 kali sehari gitu. Kalau beli makanan itu nggak boleh makan di sana, harus dibawa pulang, harus take away, waitai bahasanya di sini. Kisaran harga makanan di Hsinchu ini lumayan pusat kota Hsinchu ya. Jadi bisa dianggap itu standar Jakarta. Harga-harganya mirip-mirip sama Jakarta. Jadi tadi itu aku ketemu rumah makan. Kalau ketemu rumah makan gitu, itu rata-rata palingan 100 NTD. Dan kalau makannya di mall, beli makanan di mall, itu kira-kira 150 NTD ke atas. Porsinya sih hitungannya porsinya banyak ya.
Selanjutnya kita akan bahas tentang barang-barang yang perlu dibawa ya. Jadi list ini akan bekerja side by side dengan list dokumen yang harus dibawa di video part 1. Jadi kalau kalian belum nonton part 1-nya, make sure kalian nonton itu dulu ya. Yang paling penting pertama itu kita harus bawa credit card dan atau ATM internasional. Jadi kalau kalian cuma bawa cash tanpa ATM atau credit card, kalian akan susah itu ketika karantina. Contohnya, kemarin waktu karantina itu, aku harus beli kasur secara online dan bayar biaya pembuatan ARC, Alien Residence Card. Satu-satunya cara untuk bayar itu ya lewat pembayaran online via credit card, karena nggak mungkin juga kan kita keluar tempat karantina buat bayar secara cash. Yang ada malah kena denda. Kemudian untuk kartu-kartu ini supaya bisa dipakai Taiwan itu harus ada logo Visa atau Mastercard untuk credit card dan logo Cirrus untuk ATM. Next itu ada guling atau bantal. Guling sih yang paling penting karena di Taiwan itu susah cari guling. Dan kalau kalian bisa dapat yang 2-in-1 itu ya, misalkan guling kalau dilipat jadi bantal atau bantal jadi selimut guling gitu. Nah itu boleh itu. Oh iya, akan lebih disarankan kalau kalian bawa guling itu yang sudah divakum. Jadi untuk menghemat space di koper kalian. Next itu ada travel adaptor. Jadi di Taiwan ini model travel adaptornya itu seperti ini. Jadi ketika kalian karantina itu harus bawa travel adaptor supaya kalian bisa ngecas dengan charger Indonesia. Kemudian ada aqua tutup moncong. Ya, yang ini lumayan unik karena jadi gini. Di sini kan kalau di toilet itu kan nggak ada semprotannya ya. Kenapa aku tulis aqua tutup moncong? Karena aqua tutup moncong ini bisa bekerja sebagai semprotan. Jadi diisi full, nanti kita tekan-tekan gitu. Dan ini sangat mempermudah kehidupan di dalam toilet. Jadi saya sarankan membawa. And then kita ada tolak angin dan obat-obatan pribadi. Jadi kita kan orang Indonesia ya, udah kebiasaan sama kayak tolak angin, Panadol, Paramed, Promac. Jadi akan lebih disarankan kalau kalian bawa obat-obatan Indonesia dulu ke sini. Karena belum tentu kalian di sini bisa nemu obat yang cocok dengan kalian. Jadi untuk tolak angin, terutama tolak angin, aku bawa tolak angin itu 1 kotak, 1 atau 2 kotak gitu. Dan itu sangat berguna ketika selesai pulang dari pesawat. Pulang dari pesawat langsung minum itu biar nggak masuk angin. And then vitamin jangan lupa, yaitu vitamin dan hand sanitizer. Next itu ada baju winter. Jadi bagi kalian yang udah punya baju winter, monggo banget dibawa karena di sini itu ini baru bulan apa? Baru bulan Oktober, baru musim gugur. Itu aja udah mulai dingin. Ini udah beberapa hari hujan terus dan hujannya hujan angin. Apalagi di kotaku, kota Hsinchu itu terkenal kota berangin gitu. Jadi bagi yang sudah punya sangat dianjurkan dibawa. And then kalau bagi yang belum punya disarankan mending, kalau aku sendiri sih beli di sini daripada beli di Indonesia. Next ada penyedap makanan. Jadi misalkan garam, merica, dan bon cabe, sambal itu sangat disarankan dibawa. Tapi jangan banyak-banyak ya, nanti berat-beratin koper. Untuk alat makan, sendok dan sumpit ya, itu sudah disediakan dari sini dan dikasih juga tuh yang model stainless steel gitu. Jadi kalau kalian nggak bawa tuh ya juga nggak apa-apa. Next ada alat bersih sederhana. Kenapa aku tulis alat bersih sederhana? Karena ini akan sangat membantu ketika kalian lagi karantina atau isoman. Jadi setiap hari selama karantina, kalian kan makan 3 kali sehari.
Of course sendok garpu itu kan harus dicuci. Jadi kalau saranku bawa spons atau lap kecil atau sikat kecil gitu lah yang bisa buat nyuci sendok garpu. And then ada deterjen baju. Yang penting itu bisa bertahan selama 14 hari. Karena ketika kalian sudah isoman, itu kan sudah boleh ke 7-Eleven. Jadi kalau deterjen habis di masa-masa isoman itu masih bisa beli di 7-Eleven. Jadi ya jangan bawa banyak-banyak. And then that's it I think. Lainnya ada sikat baju sama sapu kecil sih, tapi ya terserah kalian juga sih. Ya, I think that's it. Oh, masker. Ya, masker. Masker itu di sini orang-orangnya walaupun COVID-nya itu sudah 0, orangnya tuh masih pakai masker medis semua. Jadi disarankan bawa dari Indonesia ya. Dan maksimal kalian boleh bawa masker ke dalam Taiwan itu 250 lembar. Jadi dipastikan jangan lebih dari itu kalau nggak mau ditahan di airport. Begitu. Jadi sekian dulu video hari ini. Hope you guys enjoy, dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe ya guys. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja ke comment section ya. See you guys on the next video. Bye bye.